Ini dia alasanku kenapa aku tetap berusaha untuk mencari penghasilan tambahan meskipun aku sudah menikah dan punya anak. Hai guys, assalamualaikum, welcome to a day in my life. Sejak awal aku terjun ke dunia perkontenan, awalnya di YouTube pada tahun 2020, ada-ada aja ya guys, selintingan dari orang-orang yang gak suka dengan kita, yang selalu mengomentari hidup kita apapun itu yang kita lakukan, baik itu positif maupun negatif. Nah teman-teman, salah satunya adalah dinyinyirin tentang kenapa sih udah menikah masih aja berusaha untuk konten, untuk cari uang tambahan, padahal kan udah punya suami. Emangnya suaminya nggak nyukupin ya, Masya Allah. Hai guys, jadi di sini tuh perlu banget aku tekankan ya, suamiku ini adalah tipe suami yang sangat bertanggung jawab secara finansial, baik itu lahir batin. Masya Allah tabarakallah, beliau adalah orang yang sangat bertanggung jawab dan tidak pernah membiarkan istri dan anak-anaknya hidup dalam kekurangan. Sejak aku dan beliau menikah, aku tidak pernah merasakan yang namanya mohon maaf kalau berlebihan tidak ya, tapi kita tuh ya serba cukup gitu teman-teman, dan beliau itu memang selalu berusaha semampunya untuk mencukupi kebutuhan aku dan anak-anak. Jadi kalau buat yang beranggapan bahwasanya aku selalu mencari uang tambahan karena suamiku kurang memberikan nafkah, itu salah banget ya guys. Jadi kayak agak pengen aku sentil gitu sedikit ya yang ngomong. Jadi teman-teman, kalau bagi aku pribadi, sebagai seorang wanita kita tetap harus bisa mencari uang tambahan dan perlu untuk mandiri secara finansial meskipun kita itu sudah berumah tangga. Kalau bagi aku ya, apalagi sekarang ini tuh kan udah zaman tuh udah maju gitu ya, terus teknologi juga udah canggih, ada banyak banget cara perempuan untuk bisa mencari uang. Nah kalau bagi aku pribadi teman-teman, meskipun aku sudah menikah dan juga sudah punya anak, ya sebagai seorang wanita kalau udah menikah dan udah punya anak pasti pekerjaan kita tuh bertambah. Penting banget bagi seorang wanita mandiri secara finansial ya, meskipun itu nggak akan mampu untuk menandingi penghasilan suami ya teman-teman, tapi setidaknya kita sudah berusaha secara maksimal untuk mendapatkan uang tambahan, bukan karena suami tidak mencukupi, tapi sumpah rasanya tuh enak banget guys ketika kita bisa menghasilkan uang dari hasil kerja keras kita sendiri. Banyak banget manfaatnya teman-teman bagi aku kalau aku tuh udah menghasilkan uang sendiri, meskipun nggak banyak ya jumlahnya, tapi kayak yang happy aja loh teman-teman kalau kita tuh punya penghasilan sendiri. Yang pertama, kita tuh merasa lebih bebas tentunya kalau kita tuh berbelanja dengan uang milik sendiri ya, meskipun sebenarnya suami juga ngebebasin ya teman-teman, uang yang beliau kasih dipakai untuk apa aja ya, bebas banget, sebebas-bebasnya, itu hak istri sepenuhnya gitu kan. Tapi rasanya itu sumpah beda loh guys ketika kita punya uang sendiri, apalagi keinginan kita tuh sesuatu yang nilainya lumayan besar gitu, jadi kita tuh kayak nggak ada rasa nggak enak untuk membeli sesuatu gitu loh teman-teman, karena itu uang kita sendiri, bukan uang yang dipakai suami. Walaupun sebenarnya suami ngedukung-dukung aja gitu kan, mau beli apapun beli silahkan, nggak pernah ngelarang gitu kan, bahkan beliau juga seneng kalau istrinya seneng. Tapi teman-teman, kita tuh kan pasti ada perasaan ngerasa kayak egois gitu ya kalau kita mementingkan keinginan kita sendiri sementara kebutuhan yang lain masih banyak gitu kan. Nah lain ceritanya kalau uang itu tuh uang kita sendiri, pasti kita ngerasa lebih happy, orang ini tuh hasil kerja keras kita kok, boleh dong sekali-kali kita memberi hadiah untuk diri sendiri gitu kan. Jadi yang pertama tuh alasan aku itu ya teman-teman, aku tuh ngerasa lebih bebas berbelanja dengan uang milik sendiri. Nah yang kedua, bagi aku, kita itu kan setelah berumah tangga pasti punya impian-impian bersama ya teman-teman. Masalah keuangan juga kita pasti punya planning ke depannya bagaimana gitu kan, terus masih banyak rencana-rencana yang harus kita wujudkan. Tentu saja dengan kita membantu keuangan rumah tangga itu akan mempercepat dan mempermudah kita dalam mengelola keuangan bersama untuk mencapai tujuan yang kita inginkan di dalam rumah tangga. Nah kalau misalnya dua-duanya punya penghasilan, otomatis lebih enak ya untuk ngelolanya, dan juga lebih gimana ya, lebih stabil gitu ya perekonomian di dalam keluarga. Nah itu sih ya teman-teman, padahal suami tuh nggak pernah sama sekali menyuruh aku untuk mencari pemasukan ya teman-teman, tapi sebagai wanita yang memang nggak mau diem dan nggak bisa diem, dan aku tuh suka uang, jadi aku selalu berusaha untuk mencari uang tambahan. Jadi gitu guys.
Kemudian teman-teman, alasan ketiga adalah memiliki dana darurat. Nah, kalau misalnya suami kita itu menjadi satu-satunya orang yang memiliki penghasilan, pasti otomatis kondisi keuangan yang kita miliki itu hanya bergantung pada suami aja kan. Nah teman-teman, padahal kita tuh nggak pernah tahu kondisi kedepannya itu seperti apa. Misalnya nanti suami kita, ya mudah-mudahan jangan pernah terjadi ya teman-teman. Misalnya suatu saat suami kita tuh sakit atau lagi nggak bisa bekerja atau mungkin tiba-tiba dipecat. Nah kita tuh kan bakal panik gitu ya teman-teman kalau cuma suami yang punya penghasilan. Nah itu dia salah satu alasan aku juga kenapa aku itu harus ngonten gitu teman-teman. Ya yang aku bisa kerjakan tuh dari rumah ya cuma ngonten. Aku bisa mengurus anak, bisa mengurus suami, mengurus rumah, tapi aku juga bisa memiliki penghasilan meskipun dari rumah aja ya, hanya dengan cara ngonten. Ya meskipun sebenarnya penghasilannya tuh ya nggak sebesar orang-orang ya guys. Kalau dari YouTube memang aku udah sering gitu ya gajian teman-teman. Jadi kalau kita udah ngerasain gajian sendiri, ya rasanya kayak seneng banget gitu teman-teman. Sumpah rasanya enak banget kita tuh punya penghasilan sendiri. Jadi ya ketagihan gitu kan. Siapa sih yang nggak suka uang selama manusia itu masih hidup dan masih normal? Kayaknya wajar banget gitu ya kalau berusaha untuk mencari penghasilan tambahan. Lagi pula teman-teman, aku yakin banyak banget teman-teman yang merasakan hal yang sama juga seperti aku ya. Mungkin kita berusaha untuk mandiri secara finansial, tapi ada aja yang nyinyir. So abaikan aja ya guys. Mereka semua nggak penting, pokoknya selama itu masih halal kerjakan aja. Apalagi kita itu bisa mengurus rumah, mengurus anak, dan mencari penghasilan tambahan dari rumah aja, itu udah keren banget guys. Jadi buat kalian yang mungkin ngerasa malu gitu ya ngonten, buat apa malu teman-teman? Selama kita itu mengerjakan pekerjaan yang halal, kita tuh nggak perlu merasa malu. Jadi buat mami-mami nih yang lagi berjuang untuk konten, semangat untuk kita semua. Aku juga sama teman-teman lagi berjuang, pokoknya semangat untuk kita semua. Semoga rezeki kita semua berlimpah. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum, bye.